Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrian Andi Nugroho dengan NPM 18031 ingin menjawab pertanyaan UAS Psikologi Islam. Pertanyaan pertama yaitu perbedaan religiusitas dengan spiritualitas. Menurut saya, religiusitas itu dianggap bersifat formal dan institusional karena merefleksikan komitmen terhadap keyakinan dan praktek tradisi keagamaan. Nah, contohnya itu praktek tradisi keagamaan kita di dalam Islam seperti sholat ataupun puasa yang hukumnya memang wajib gitu, ataupun kegiatan-kegiatan lain yang seperti ibadah haji jika mampu. Nah, selanjutnya spiritualitas. Nah, spiritualitas ini diasosiasikan pengalaman personal yang bersifat fungsional. Nah, merefleksikan upaya individu dalam memperoleh makna hidup. Nah, seperti kita dalam Islam ini selalu belajar gitu. Belajar dimulai dari kecil ketika ikut TPAKI, belajar Al-Quran dari huruf A batasa. Nah, selanjutnya naik ketika semakin tua atau semakin berumur, kita belajar tentang bagaimana tata cara sholat yang baik dengan benar, bagaimana cara bersosialisasi Islami dengan orang, berbuat baik, tidak mempunyai prasangka iri ataupun dengki gitu. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua, seberapa penting nafs terkait tujuan hidup? Nah, menurut saya penting gitu. Karena dalam menjalani hidup kita tidak bisa terlepas dari nafsu. Nah, terutama ada 3 nafsu. Yang pertama itu ada nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu yang bikin kita naik turun. Kadang kita baik ataupun kadang kita merasa lagi buruk. Nah, selanjutnya ada nafsu mutmainah, nafsu yang selalu bertujuan untuk membuat baik, yang selalu ingat kepada Allah. Nah, penekanan di sini menurut saya ada di nafsu lawamah dan mutmainah. Kenapa lawamah? Karena nafsu ini kan bikin kita naik turun itu. Nah, di sini kita sebagai manusia harus punya kontrol diri gitu. Bagaimana cara kita mengontrol diri ini ketika buruk itu tidak terjerumus dengan nafsu setan yang terus-menerus. Contohnya kayak kita sedang putus cinta gitu. Kan putus cinta itu kadang bikin kita sedih, bikin kita teringat-ingat akan kesakitan yang kita alami gitu. Kadang kita itu mengekspresikan keputusasaan cinta itu dengan minum maksudnya minum alkohol ataupun ya melakukan hal-hal yang negatif gitu. Nah, di saat posisi ini diusahakan boleh kita bersedih tapi jangan berlarut gitu. Jangan sampai kita melakukan hal negatif, dan sebisa mungkin kita alihkan dengan kesibukan gitu. Entah kita dalam pandemi ini mungkin nonton film lah, ataupun mencoba masak-masak yang kira-kira bikin kita senang gitu. Melakukan apapun kegiatan yang bikin kita sibuk gitu, yang bikin kita merasa kondisi baik dan nggak teringat akan kesakitan itu. Jadi kondisi kita itu terus baik. Lalu penekanan selanjutnya ada di mutmainah, melakukan kegiatan-kegiatan baik yang mendapatkan pahala yang bisa mendekatkan diri kita dengan Allah gitu. Ya, contohnya dengan melakukan hal baik, ya kita membantu, menolong ya saudara-saudara kita yang terutama tetangga gitu. Apalagi di kala pandemi ini kan kadang orang yang terkena COVID kan ya dia terbatas dalam mobilitasnya keluar. Nah, kita mungkin sebagai tetangga membantu gitu dalam memberi asupan makanan mereka yang sedang isoman. Ya, seperti contohnya ya kita ngasih bahan pokok buat masak gitu. Nah, itu kan mungkin kegiatan yang baik yang bisa mendekatkan diri dengan hubungan manusia gitu, dan juga bisa mendapatkan pahala. Ya, semoga bisa diterima dengan Allah, diterima pahala kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kegiatan tersebut gitu. Terus selanjutnya pertanyaan nomor 3, psikologi Islam bisa dipakai dalam model skripsi dan apa contohnya? Menurut saya bisa Pak, bisa. Contohnya itu seperti religiusitas bisa dipakai dalam sebagai variabel bebas dalam skripsi gitu. Nah, yang saya temukan di sini contohnya itu ada skripsinya dari Cikal Siaganing Tias
Dia itu membuat judul skripsi hubungan antara religiusitas dengan perilaku moral. Nah, tempat penelitian dia itu di SMKN 8 Surakarta gitu. Nah, si Ananda Cikal ini dia berasal dari Universitas Islam Muhammadiyah Surakarta. Jadi menurut saya juga psikologi Islam itu bisa dipakai sebagai model skripsi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih ya mohon maaf kalau ada salah kata ataupun kata-kata yang belibet dan ribet. Kurang lebih ya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.